Pelecehan seksual dan kekerasan seksual kembali menjadi trending utama dalam media pemerintahan negara Indonesia tahun 2023. Kalau biasanya pelaku kejahatan dan korban adalah remaja dan orang dewasa, namun bagaimana jika kali ini pelaku kejahatan seksual dan korban seksual adalah anak berusia 5-11 tahun yang dalam jenjang pendidikannya masih berada di bangku sekolah dasar? Hai, saya Brigita Yolanda, mahasiswi program studi ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Pembangunan Jaya. Hai pemirsa, terkait mengapa pentingnya edukasi seks pada anak di negara Indonesia, hal ini juga bertautan dengan kasus terjadinya pelecehan seksual pada 20 Januari 2023 silam. Di media CNN Indonesia, pemberitaan tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dialami oleh siswi TK berusia 6 tahun yang dilakukan oleh 3 orang anak berusia 8 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar. Wah, hal ini sangat miris tentunya, karena di usia tersebut kita membayangkan bahwa mereka masih bermain dengan asiknya tentunya. Namun siapa sangka bahwa ternyata 3 orang anak ini merupakan tetangga dari korban, dan korban telah mengalami pelecehan seksual itu sebanyak 5 kali dengan orang yang sama, dengan satu orang anak yang sama dalam 5 kali. Akibatnya korban mengalami trauma serius dan enggan untuk masuk ke sekolah. Oke, setelah mendengarkan kasus tadi, bagaimana pandangan Anda? Apakah bagi Anda edukasi seksual ini tidak penting lagi? Atau Anda masih enggan untuk memberikan edukasi seksual pada anak Anda? Mengapa demikian? Karena edukasi seksual ini dapat membuat anak merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan mampu menjaga dirinya dalam kondisi dan situasi yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Bahkan, Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia sangat menganjurkan adanya edukasi seksual terhadap anak usia dini agar anak Anda tahu apa saja tindakan seksual yang tidak sehat untuk mencegah perilaku pelecehan seksual itu terjadi pada mereka. Tidak hanya terhadap anak perempuan saja, tapi juga anak laki-laki Anda. Edukasi seksual ini sepatutnya diajarkan sejak dalam ruang lingkup keluarga. Diharapkan hal ini dapat membantu mencegah terjadinya rasa penasaran oleh anak untuk mencari informasi tambahan terkait informasi seputar seksualitas melalui media internet, melalui media sosial, bahkan melalui teman-teman mereka. Sehingga hal ini dapat meminimalisir rasa penasaran anak terhadap dunia seksualitas. Selain sebagai sumber informasi, orang tua juga berperan besar sebagai media diskusi bagi anak mereka terkait pertanyaan-pertanyaan seputar seksualitas ini. Apalagi ketika anak mereka sudah menginjak usia yang cukup dewasa, saat mereka mulai menyukai lawan jenis mereka, hal ini tentu sangat perlu didiskusikan, terutama tentang bagaimana menjalin pertemanan yang sehat dan apa saja yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan terhadap lawan jenis mereka. Apabila para orang tua di sini yang sudah memiliki anak kecil masih bingung bagaimana sih cara mengajarkan edukasi seksual terhadap anak, berikut adalah beberapa cara yang dianjurkan oleh Dr. Kevin Adrian dari Ala Dokter berdasarkan tahapan perkembangan anak dalam mengajarkan edukasi seksual. Pertama, orang tua dapat mengajarkan pendidikan seks awal kepada anak dengan memperlihatkan perbedaan antara organ laki-laki dan organ wanita mulai dari penyebutannya. Kedua, anak akan diajarkan mengenai bagian tubuh mana saja yang memiliki privasi, seperti bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ketiga, dapat dilanjutkan dengan edukasi seputar perbedaan masa pubertas antara laki-laki dan perempuan, dan apa saja yang terjadi selama masa pubertas tersebut. Dan yang keempat, ketika anak mulai beranjak dewasa dan sudah mengalami masa pubertas, hal keempat ini adalah edukasi yang sangat penting tentang hubungan pertemanan yang sehat dan bagaimana sih cara menjalin hubungan pertemanan sehat itu dengan lawan jenis. Kemudian, ajarkan pula tentang hal-hal terkait reproduksi yang akan dialami oleh laki-laki dan perempuan, serta risiko apa saja yang akan terjadi oleh laki-laki dan perempuan ketika mengalami hubungan seksual. Edukasi seputar hal reproduksi tersebut bukan dimaksudkan agar anak penasaran dan mencoba-coba tindakan tersebut, tapi anak akan mengetahui konsekuensi yang terjadi bila mereka melakukan hubungan tersebut, dan dia akan lebih menghargai dirinya serta lebih menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal tersebut yang menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Agar dapat dengan mudah dipahami oleh anak, edukasi tentang seksualitas ini bisa diajarkan melalui nilai-nilai agama terkait tindakan tersebut yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, atau bisa dikatakan haram oleh pasangan yang belum berada dalam ikatan pernikahan. Hal ini juga dapat menjadi tonggak pemikiran bagi anak agar ketika dewasa mereka tidak salah dalam menjalankan pergaulan mereka. Itu tadi adalah informasi terakhir terkait edukasi seksual. Ingatlah bahwa kesehatan itu bukan sekedar fisik, tapi juga akal. Saya Brigita Yolanda, pamit. Sampai jumpa.